Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Titin Romi Juanda, Suhartini, Medi Rizkia Putri, KJ Rayahya, dan Mangaratwa akan membahas tentang bab 4 kebutuhan informasi bagi manajemen dan bab 11 tentang sistem informasi keuangan. Kebutuhan informasi bagi manajemen. Manajemen informasi sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Sifat sistem informasi yang dibutuhkan sebuah organisasi sangat tergantung pada jenis-jenis aktivitas yang dilakukan dan di tipe-tipe keputusan yang akan dibuat oleh para pengguna dari sistem informasi seperti para manajer. Kebutuhan informasi para manajer cenderung juga berbeda-beda sesuai dengan level organisasi karena sifat aktivitas manajerial cenderung berbeda di masing-masing level yang berbeda. Sehingga sistem informasi merupakan sumber daya utama bagi seorang manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Sementara proses pengambilan keputusan dipengaruhi juga oleh sifat seorang manajer. Adapun sifat-sifat manajer menurut Henry Fayol yaitu fisikal, yaitu kesehatan fisik, kemudian ada mental, yaitu kesehatan pikiran dan rohani. Kemudian ada moral, yaitu seorang manajer harus berenergi, penuh spirit, inisiatif, loyalitas, dan dedikasi terhadap pekerjaan. Kemudian ada general education, yaitu mempunyai pengetahuan umum yang luas. Special knowledge, yaitu memiliki pengetahuan khusus dalam bidang operatif yang dipimpinnya. Kemudian ada experience, yaitu memiliki pengalaman yang berasal dari kerja langsung di tempat. Kemudian ada manajer, bagian dari sistem informasi. Manajer adalah salah satu pengguna dari sebuah sistem informasi. Mengingat peranan manajer dalam pengelolaan manajemen informasi dalam perusahaan, dalam hal mencari solusi yang tepat dalam setiap masalah yang terjadi di lingkungan perusahaan. Untuk itu, manajer sangatlah penting dan berkaitan dengan manajemen informasi di perusahaan. Dari sistem informasi tersebut, maka dapat memberikan banyak informasi guna untuk proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha, sehingga manajemen dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Saya akan melanjutkan presentasi dari Titin, yaitu definisi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bagian pada kesatuan bisnis yang terus berubah dan memberikan tantangan baru dari waktu ke waktu. Bisnis model tidak dapat bertahan lama tanpa menggunakan sistem informasi untuk mengolah data dalam jumlah besar dan memberikan banyak informasi untuk belajar atau bekerja secara disiplin. Fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Perencanaan. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud di fungsi perencanaan adalah perencanaan merupakan fungsi yang penting karena tanpanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk berbagi pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. 3. Pengarahan. Mengarahkan. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. 4. Mengontrol. Terakhir adalah pengendalian. Maksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika ada hasil yang dihasilkan. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Manajemen
manajer dan kepemimpinan. Manajemen 1. Seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, dan pendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. 2. Seni dan ilmu prosesnya. Manajer, seorang yang bertindak sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, dan pengendalian terhadap orang mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. 2. Orang atau pelaku. Kepemimpinan 1. Sikap harus dimiliki perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, dan pengendalian. 2. Sifat atau jiwa. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Suhartini. Baiklah, nama saya Suhartini. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Romi Juanda. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan manajemen dalam hierarki organisasi. Yang pertama ada manajemen puncak. Manajemen puncak atau top level manajemen adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Contohnya itu seperti CEO atau Chief Executive Officer, GM, General Manager, atau yang sering pula disebut dengan Presiden Direksi atau Presdir. Tugas manajemen puncak yang pertama menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, yang kedua menentukan tujuan perusahaan, dan yang ketiga mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, yang keempat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang kelima bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajer puncak, manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis, kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Contoh tugas dan peran manajemen tingkat menengah yaitu: yang pertama, menjalankan perintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Yang kedua, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang kelima, mempersiapkan rencana jangka pendek. Umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Yang selanjutnya, yang keenam, mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena manajemen tingkat menengah ini merupakan perantara manajemen puncak dengan manajemen yang lebih rendah. Yang ketujuh, bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajemen lini pertama tidak membawahi manajer yang lain. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas atau yang sering disebut dengan supervisor. Contoh kegiatan yang dilakukan manajemen pada tingkat pertama ini yaitu: yang pertama, mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral para karyawan. Ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang keempat, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan atau pekerja.
Yang ketiga, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan, tidak menyusun rencana jangka panjang. Baiklah, selanjutnya keterampilan manajer. Yang pertama ada keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi, beserta pemahaman tentang ketergantungan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Perubahan pada suatu unit kerja juga akan mempengaruhi unit kerja atau bagian lainnya. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Keterampilan berhubungan dengan orang lain adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya, serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Keterampilan ini akan memungkinkan para manajer untuk menjadi pemimpin dan memotivasi karyawannya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Yang ketiga, ada keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknis tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, membuat program komputer, menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan, menjual produk, menciptakan lagu, memasak makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajer. Terdapat banyak jenis manajer, antara lain berdasarkan tingkatannya dan bidangnya. Jenis-jenis manajer berdasarkan tingkatnya antara lain, yang pertama ada manajer puncak, yaitu kelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi seperti presiden, wakil presiden, dan CEO atau Chief Executive Officer. Yang kedua, ada manajer menengah, yaitu manajer yang mengimplementasikan kebijakan perusahaan, melakukan supervisi, dan mengkoordinasi bawahan seperti general manager, manajer pabrik, manajer wilayah, divisi manajer. Dan yang ketiga ada manajer level pertama, yaitu manajer yang mengkoordinasikan dan mengawasi aktivitas karyawan seperti supervisor, manajer kantor, manajer departemen. Berdasarkan bidang manajer terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama manajer keuangan, yaitu mengurusi tentang akuntansi, kas, investasi, dan yang kedua manajer pemasaran, yaitu mengurusi tentang bagaimana menjaring konsumen dan menerapkan bauran pemasaran. Dan yang ketiga ada manajer operasional, yaitu berkaitan dengan pengelolaan sistem, menciptakan produk dan jasa. Dan yang keempat ada manajer SDM, yaitu menerima dan mengembangkan pegawai. Dan yang kelima ada manajer administrasi, yaitu mengurusi pekerjaan bersifat umum. Dan yang keenam manajer lain-lain, misalnya manajer humas, manajer R, dan D. Baiklah, saya Medi Rizkia Putri akan melanjutkan presentasinya, yaitu tugas-tugas penting manajer. Yang pertama, seorang manajer adalah pemimpin di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan juga memastikan seluruh operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, sebagai sentral dalam perusahaan, manajer memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai masalah dan juga melakukan pekerjaan dengan benar. Yang ketiga, manajer berperan sebagai jembatan antara tim manajemen untuk merealisasikan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, selain sebagai jembatan antara tim manajemen, manajemen juga bertanggung jawab kepada karyawan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan kepada mereka. Tugas manajer dalam perusahaan. Yang pertama, memimpin operasi harian perusahaan. Yang kedua, menetapkan karyawan. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Yang keempat, melakukan komunikasi dengan baik. Yang kelima, menyelesaikan pekerjaan administrasi. Yang keenam, memberikan delegasi. Yang ketujuh, memotivasi seluruh karyawan. Yang kedelapan, menjalankan kebijakan. Yang kesembilan, memberikan pelatihan. Yang kesepuluh, melakukan evaluasi.
Kegiatan seorang manajer dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai kegiatan yang pertama pribadi meliputi pengaturan waktu, pengembangan karir pribadi, keterlibatan dengan kehidupannya sendiri. Yang kedua teknis meliputi pekerjaan dengan peralatan-peralatan, pemecahan masalah teknis, dan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. Yang ketiga administratif meliputi pemrosesan kerjasama, penyiapan dan administrasi anggaran, monitoring, kebijaksanaan dan prosedur, serta pemeliharaan stabilitas operasi. Yang keempat, interaksional meliputi peranan antara pribadi, peranan informasional, dan peranan pembuatan keputusan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tersebut tercermin dalam fungsi-fungsi manajerial. Tugas dan kegiatan manajer dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang dengan sistem manajerial yang baik dan adanya koordinasi yang baik. Henry Mintzberg melakukan penelitian tentang berbagai macam pekerjaan manajerial dan berdasarkan sintesa hasil studi empirisnya mengenai peranan-peranan manajerial, ia menyimpulkan bahwa tidak ada pertanyaan antara pendekatan fungsional dan pendekatan kegiatan, tetapi keduanya saling melengkapi. Dari hasil penelitiannya tersebut, Henry Mintzberg mengelompokkan perilaku manajer menjadi 3 bidang peranan, yaitu yang A, peranan pribadi yang meliputi pemuka simbolis, misalnya berperan dalam menerima dan menjamu tamu, menghadiri upacara-upacara seremonial, dan lain-lain. Selanjutnya, pemimpin misalnya berperan dalam mengatur, mendidik, memimpin, memberi motivasi, bimbingan, nasihat, dan lain-lain kepada bawahannya. Selanjutnya, perantara misalnya berperan dalam berhubungan dengan pihak luar, seperti klien, rekanan, pemerintah, partner, dan lain-lain. Yang B, peranan informasional yang meliputi monitoring aliran informasi. Penerus informasi dalam hal ini berperan dalam penyebaran keputusan baru kepada bawahan. Perwakilan manajer mempunyai peran sebagai wakil organisasi dalam hal misalnya memberi ceramah, seminar, pertemuan dengan kadin, wawancara dengan wartawan, dan lain-lain. C. Peranan pembuatan keputusan yang meliputi wira swasta. Manajer dituntut untuk mempunyai inisiatif dan kreatif. Penangkal kesulitan, seorang manajer mesti bisa menanggulangi pemogokan, pembatalan kontrak, penampung keluhan, dan lain sebagainya. Pengalokasian sumber daya, manajer berperan dalam pendistribusian kepada siapa, untuk apa, dan bagaimana sumber daya dialokasi. Negosiator, manajer berperan mewakili organisasi dalam perundingan dengan serikat buruh, klien, serta pihak-pihak lain. Ketiga peranan manajer tersebut berkaitan erat dengan wewenang dan status seorang manajer untuk menjalankan peran-perannya tersebut secara efektif dan efisien. Seseorang manajer akan menggunakan keterampilan pribadi dan keterampilan manajerial serta kemampuan untuk melaksanakan peranan-peranannya secara efektif.